Silakan kepada Pak Misiran untuk memotong tuban. Dan saya monggo Bapak, nanti diserahkan seremonial bagian kepada Pak RT dan nanti Pak RW. Monggo Pak Misiran. Ya. Musik. Yang mau apa? Coba ya. Boleh satu atau Bapak RW dan Pak RT boleh makan bersama. Boleh difoto dulu. Dan saya boleh mengangkatkan tumpang semuanya. Baik, tepuk tangan kepada Pak Misiran, Pak RW dan Pak RT. Sah ya. Kurang adil kalau kita tidak potong tumpang ya Pak Bu. Panitia, boleh digeser kembali. Disimpan boleh kan ya, aku ngelih. Boleh kan baca. Baik, acara selanjutnya yaitu hikmah RI yang ke-79. Sugeng Dalu, selamat malam. Yang terhormat Ketua RT 4 Bapak Supriyanto, dan yang terhormat pula kepada Pak Dukuh Ignatius Budi Santoso. Saya ingin menyampaikan salam greeting yang mantap. Dukuh ngabean wetan jaya. Yo. Dukuh ngabean wetan jaya. RT 4 hebat. Merdeka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkuat judul hari ini, Indonesia Maju sampai 2045. Mengapa 2045? Karena pemerintah Indonesia sudah mencanangkan 2045 di Indonesia sebagai negara yang maju, merdeka, bukan saja merdeka, sejahtera, dan berkeadilan. Akan tetapi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada tantangan yang di hadapan kita. Tantangan kita itu yang pertama disebut dengan tantangan bencana alam. Itu yang disebut oleh Pujangga Ronggowarsito sebagai zaman orang enak, atau istilahnya itu disebut dengan kala tiada. Nah, kenapa saya ambil Ronggowarsito? Karena pada tahun sebelum Nusantara jatuh, Majapahit jatuh itu, ada seorang pujangga terkenal yang melebihi para Solo saat ini. Saya baca buku terakhir ini karangan Jim Cantor. Katanya ada zaman yang disebut extreme future, masa depan yang tak menentu. Rupanya Ronggowarsito sebagai pujangga dari kerajaan Surakarta sudah mencanangkan pada abad 9 tentang adanya zaman yang orang enak itu, atau zaman yang tak menentu itu. Kenapa terjadi zaman tak menentu ini? Tantangan kita, tantangan Indonesia ke depan adalah yang terjadi yang pertama, tantangan timbulnya bencana alam seperti misalnya COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan bencana kemanusiaan yang disebut dengan perang, sebagaimana terjadi di Palestina dan Israel.
Nah, itu bencana kemanusiaan itu tantangan yang boleh jadi oleh Indonesia harus dihadapi dan juga harus dicegah. Nah, untuk mencegah tidak terjadinya bencana yang memusnahkan Indonesia masa depan itu, yang pertama kembali kepada dasar negara Pancasila. Nah, sebelum saya meneruskan, saya ingin bikin door prize. Ketuhanan yang Maha Esa, sila keberapa? Ayo. Oke. Yang ngacung menyebutkan namanya, hadiahnya besok pagi. Ya, tadi saya sudah menanyakan ke istri, siapkan door prize untuk jadi caranya Indonesia itu jadi untuk mencegah timbulnya peperangan dan menciptakan agar Indonesia di masa yang akan datang itu akan selamat dari bencana-bencana tersebut. COVID-19 protokol 2019 itu telah merupakan fakta yang justru telah menimbulkan bencana bagi umat manusia di dunia. Karena kita mempunyai cita-cita 2045 sebagai Golden Age ataupun tahun emas, maka tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang disebut dengan proxy war. Jadi peperangan yang tidak menggunakan senjata. Jadi peperangan dengan menghancurkan generasi mudanya. Tadi saya terima kasih kepada Pak Duku sudah wanti-wanti kepada generasi muda, jauhkan dari ancaman proxy war, yaitu menggunakan zat kimia yang dapat menimbulkan kehancuran bagi otak, ya, dengan cara menjauhi narkoba. Jadi saya narkoba itu sebenarnya cara peperangan proksi. Jadi sebuah negara untuk menghancurkan negara lain tidak dengan menggunakan senjata, tapi dengan menjual dan mengirimkan bahan-bahan, termasuk juga bahan-bahan yang dapat menghancurkan akal sehat generasi mudanya. Oleh sebab itu, untuk itu maka kembali pada dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa? Sebab kalau kita tergiur dengan narkoba atau dengan model-model yang dapat menghancurkan kepribadian Indonesia, maka kita tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu merupakan sila kemanusiaan, sila Pancasila yang kedua, yang saya pikir ini menjadi sangat penting. Kenapa penting? Nah, pada malam ini sebenarnya merupakan bentuk atau wujud amalan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa? Karena dengan kita menghadiri malam tasyakuran itu, maka kita semua dapat silaturahim. Dengan silaturahim itu, maka kita mempunyai toleransi yang besar atau toleransi yang tinggi, dan itu yang dibutuhkan, modal yang sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia sampai 2045. Tidak ada klasemen, tidak ada klasemen, maka tidak ada Indonesia, ya. Jadi Indonesia di masa depan itu juga didukung oleh kekuatan sumber daya manusia dari klasemen, seperti tadi ada kompetisi berbagai pertandingan bagi anak-anak. Saya terima kasih untuk kali ini saya bisa ikut hadir di sini, dan sekali lagi mudah-mudahan dengan kita menjunjung tinggi dan menghormati kehidupan kita satu sama lain, perbedaan budaya, perbedaan agama, tapi sebagai warga Indonesia kita duduk sama-sama. Dan ini yang diajarkan oleh agama-agama kita, ya. Jadi agama-agama samawi itu memang mengajarkan semacam kesamaan derajat, dan dengan kesamaan derajat itu maka kita dapat bersilaturahim, dapat hidup dengan tata tertib dan damai. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak RW dan kepada yang terhormat sesepuh kita Bapak Misdan Wibowo. Pada hari ini saya sudah berikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimana generasi masa depan klasemen itu tetap menjadi generasi bangsa yang tetap mendukung tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia
dan juga tegaknya negara hukum Indonesia, yaitu menegakkan hukum dengan menghormati hak-hak asasi manusia satu sama lain, saling menghormati, seperti kita menyelenggarakan malam tirakatan hari ini. Malam tirakatan itu merupakan malam bagaimana upaya kita bersama mencapai 2045 sebagai Indonesia yang emas, sebagai klasemen juga yang golden age, jadi masa keemasan klasemen. Pernah pada tahun 2000 saya ceramah kampung klasemen itu bukan klasemen ya, klasemen itu sepak bola, tapi kampung klasemen itu adalah kampung keselamatan. Kenapa? Karena kita menjadi modal besar tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rekan-rekan pemuda-pemudi. Sekali lagi budaya berbaca, jangan lupa, jangan sampai Anda banyak terkecoh dengan membaca atau mendengar medsos. Ya. Kadang-kali saya titipkan kepada Pak RT dan Pak Duku, bagaimana di tempat kita ada semacam ruang baca untuk anak-anak, dan nanti insya Allah saya sumbang buku-bukunya ya. Buku-buku anak-anak generasi Gen Z ini kurang bacaan. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu banyak dengan menggunakan medsos. Nah, kalau anak-anak masa depan kurang baca, maka akibatnya pengetahuannya hanya terbatas pada informasi pada HP ya. Nah, sekali lagi saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini, termasuk juga kegiatan-kegiatan olahraga dan seni-seni budaya yang dapat mengangkat kearifan lokal. Mungkin itu coba dijadikan semacam program Bapak Duku dan Bapak RT untuk membuat program-program kesenian lokal yang dapat mengindonesia ya. Jadi sekarang banyak berita-berita yang muncul dari Indonesia Timur, tapi kemudian menjadi berita Indonesia ya. Saya pikir ini yang paling penting dari saya. Selamat dan dirgahayu ulah hari ulang tahun Indonesia ke-79. Semoga jaya Indonesia dan mencapai golden emas pada tahun 2045. Kita dukung doa dan kita dukung dengan kerja sama dan kerukunan serta persaudaraan yang sangat persaudaraan yang sangat terbuka ya, dengan berbagai kegiatan seperti ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan seperti terus dipelihara, dirawat sebagai media untuk membangun persaudaraan dan juga sekaligus mencegah timbulnya perbedaan-perbedaan yang tidak diperlukan oleh bangsa ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Klasemen Jaya! RT 04 hebat! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Prof. Sawer sudah memberikan hikmah. Oke, berfoto dulu bersama dengan Pak Ketua, Pak RW dan Pak RT.